lanjut ya. Oke, Assalamualaikum Pak Nuargo. Waalaikumsalam Bu Gadis. Apa kabar Pak Nuargo? Alhamdulillah Bu, tapi ada hal yang menjadi pikiran saya Bu selama beberapa minggu ini. Wah iya ya, alhamdulillah ya kita hari ini udah bisa mengatur jadwal kita ya. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol nih. Walaupun nggak lama ya Pak Nuargo. Ya, Bu. Tadi Pak Nuargo di awal sudah menyampaikan nih, katanya ada yang pengen disampaikan nih. Kalau boleh diceritakan nih, Ya, apa nih yang pengen Bapak? Saya ini punya permasalahan sih Bu. Permasalahan ini sebenarnya menyangkut tentang kinerja saya sebenarnya Bu, dan juga mungkin hasil belajar mungkin nanti. Jadi permasalahan saya ini Bu, kurangnya minat nih belajar kognitif atau pengetahuan di pelajaran PJOK Bu, karena anak-anak ini lebih gemarnya keterampilan praktek, tapi pada waktu pelajaran kognitif atau pengetahuan mereka agak minim Bu. Itu Bu permasalahan saya. Jadi anak-anak ini sukanya main di luar terus gitu Pak ya. Jadi ketika diajak belajar di kelas mereka kesannya seperti kurang termotivasi gitu Pak ya. Iya Bu. Jadi permasalahan ini yang membuat saya nih terpikir terus Bu, bagaimana merubah bentuk pembelajaran di dalam kelas terutama ataupun pengetahuan PJOK. Karena di pelajaran PJOK tuh Ibu bukan hanya keterampilan saja Bu, ada pengetahuan yang harus kita tuju biar anak-anak ini stabil ataupun berimbang dalam pengetahuannya Bu. Iya, saya bisa memahami tuh apa yang Pak Nuargo rasakan tuh. Jadi kira-kira nih Pak, apa nih harapan Bapak setelah dari obrolan ini nanti? Harapan Bapak nih apa nih? Ya, harapan saya Bu Gadis bisa sharing sama Ibu Gadis, mungkin saya bisa memecahkan permasalahan saya ini Bu, bagaimana permasalahan yang kurang minatnya anak ini belajar kognitif bisa ada solution yang bagus dari Ibu, mungkin dari sharing kita ini Bu. Oke, baik. Jadi harapan Bapak itu ya. Nah, kemudian nih Pak, kira-kira apa penyebabnya ya Pak? Menurut Bapak tadi anak-anak kurang termotivasi, seperti tidak berminat belajar kognitifnya ya Pak di kelas. Nah, menurut Bapak nih apa ya penyebabnya gitu? Kok anak-anak bisa begini begitu Pak? Kalau saya lihat ya Bu, anak-anak ini memang pertama itu bosen dalam kelas Bu. Pertama bosen dalam kelas, terus mereka bosen untuk belajar di dalam kelas. Dan ada satu lagi mungkin dari pandangan saya sendiri ya Bu, untuk merefleksi diri saya, mungkin bentuk pembelajaran saya yang menonton mungkin ya Bu di dalam kelas. Jadi membuat anak-anak mungkin males dan juga tidak senang dalam pembelajaran pengetahuan itu mungkin Bu. Oh, jadi Bapak merasa kalau pembelajaran Bapak itu terkesan seperti monoton begitu Pak ya? Nah, iya. Jadi kalau menurut Bapak nih di kondisi yang sekarang, ini Bapak ini untuk mencapai tujuan tadi yang kata Bapak pengen anak-anak itu bersemangat, termotivasi. Kalau dari skala 1 sampai 0 sampai 100 nih Pak, 100 itu dalam artian Bapak udah bisa memenuhi pembelajaran yang memotivasi anak, dan 0 itu belum. Kira-kira posisi Bapak itu ada di mana nih? Kalau posisinya mungkin masih 5 ya Bu, kalau di kognitif cara pembelajaran saya. Oke, 5 ya Pak ya. Oke, tadi saya ralat Pak, 0 sampai 10 ya Pak, jadi posisi Bapak ada di 5 begitu ya. Iya. Nah itu untuk mencapai tujuan tadi, posisi ideal yang Bapak tuju tadi, kira-kira itu posisi idealnya ada di skala berapa tuh Pak? Kalau idealnya sih Bu, kalau bisa kita mendekati yang sempurna sih Bu, tapi kita realistis aja, jadi kita ambil posisi di 9 Bu. Luar biasa, saya salut nih, saya percaya Pak Nuargo bisa nih ya. Oke Pak, jadi untuk mencapai skala 9 yang luar biasa itu nih, rencana Bapak apa nih ke depannya? Jadi rencana saya Bu, mungkin saya akan berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru terutama di Mapel PJOK ya Bu, yang mungkin lebih berpengalaman, dan juga kita belajar bagaimana kita belajar dengan guru penggerak yang mungkin sudah memiliki pengalaman bagaimana memvariasikan pembelajaran di dalam kelas, dan juga bagaimana memfasilitasi atau bagaimana cara menampung atau memberikan semangat anak belajar sesuai dengan minat dan bakatnya mungkin Bu.
Luar biasa. Jadi Pak Nuargo sudah merencanakan kalau mau bekerja sama atau berkolaborasi dengan guru penggerak Pak ya. Saya kira itu ya langkah yang sudah tepat Pak. Kemudian nih Pak, menurut Bapak apa sih ukuran keberhasilan daripada aksi atau rencana yang ingin Bapak lakukan ini? Kalau ukuran keberhasilan menurut saya Bu, ya bagaimana anak itu lebih semangat untuk belajar kognitif atau pengetahuan PJOK Bu. Jadi dan mereka juga mengetahui dasar-dasar pengetahuan teknik dasar dan lain-lain, dan mereka juga menikmati belajar di dalam pelajaran PJOK, terutama di pengetahuan, bergembira, senang, dan juga mungkin mereka happy untuk belajar pengetahuan Bu. Itu mungkin. Jadi bisa saya tarik bahwasanya Pak Nuargo ini ingin anak-anak itu belajar dengan senang, begitu Pak ya? Iya, nah untuk itu Pak, kira-kira langkah kecil apa nih yang bisa Bapak lakukan? Ya, jadi langkah-langkah mungkin yang kedepannya saya akan melihat diri saya sendiri dulu Bu. Mungkin kenapa sih anak-anak ini bosan belajar, dan saya juga akan bagaimana melihat potensi dari anak-anak ini, dan juga saya juga berusaha untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang pembelajaran yang efektif sesuai dengan kurikulum Merdeka yang sekarang mungkin membuat anak lebih senang belajar. Luar biasa. Jadi dari apa yang Bapak sampaikan tadi, saya besar harapan saya, dan saya percaya Pak Nuargo bisa nih ya. Kemudian nih Pak, terkait waktu, kira-kira Pak Nuargo membutuhkan waktu berapa lama nih untuk mencapai tujuan yang Pak Nuargo sampaikan tadi? Kalau untuk mencapai tujuan kita tadi Bu, mungkin proses akan berjalan. Tapi saya ingin secepat mungkin memaksimalkan kemampuan saya, juga memaksimalkan informasi yang saya peroleh untuk bisa memperbaiki model pembelajaran saya, teknik saya mengajar, dan bagaimana kita memfasilitasi anak-anak itu. Jadi waktu yang saya inginkan itu secepat mungkin Bu. Bila perlu besok saya akan eksekusi untuk sumber-sumber belajar yang bisa saya manfaatkan untuk bagaimana mengajar dengan baik. Wah, keren sekali. Jadi Pak Nuargo sudah tahu nih ya, mau memperbaiki mulai dari variasi pembelajarannya, kemudian sumber belajarnya, begitu Pak ya. Udah keren sekali nih Pak. Jadi dari obrolan kita ini nih Pak, kita sudah mengetahui nih tujuannya kemana, kemudian apa saja yang bisa Bapak lakukan, dan ternyata di akhir juga Bapak sudah bisa menarik kesimpulan atau menyampaikan apa-apa saja yang langkah kecil ke depan yang bisa Bapak lakukan ya. Jadi setelah ini nih Pak, kira-kira ada kendala nggak yang bisa mungkin mengharuskan Bapak untuk ya ada kendala nggak yang kira-kira mungkin dalam khayalan Bapak itu akan mempersulit langkah Bapak begitu? Kalau kendala sih Bu, mungkin ada setiap perjalanan, karena kendala yang terjadi biasanya Bu waktu. Karena bagaimana kita menyesuaikan, kita harus menyampaikan pembelajaran itu, tapi bagaimana kita mencari sumber ataupun bagaimana kita belajar memperbaiki diri. Jadi waktu itu berkejaran dengan bagaimana aksi kita akan kita laksanakan. Mungkin itu Bu hambatannya. Iya. Jadi tadi langkah pertama yang Bapak lakukan, kemudian hambatan itu, dan untuk mengatasi hambatan yang Bapak sampaikan tadi nih, kira-kira langkah yang kedepannya nih yang mau Bapak lakukan. Jadi untuk mengatasi hambatan itu, menurut saya ya Bu, menurut saya harus efisien waktu dan mempergunakan waktu dengan semaksimal mungkin untuk bagaimana menyimbangkan praktek mengajar saya tentang kognitif, dan juga bagaimana saya belajar diri untuk memperbaiki teknik mengajar saya tentang pengetahuan. Oke, keren nih Pak ya. Jadi kita sudah sampai ya Pak ya kepada Bapak udah tahu kalau mau mengefisiensikan waktu dan mengambil langkah yang Bapak sampaikan barusan begitu ya. Jadi dari obrolan kita ini nih Pak, jadi besar harapan saya setelah ini Bapak mulai melakukan apa yang Bapak sampaikan, dan besar harapan saya nanti kita bisa mengatur jadwal lagi ya Pak ya untuk ngobrolin ini gitu ya. Bapak bisa kabarin saya jika ada perkembangan atau ada hal-hal yang bisa saya bantu atau ingin yang dipecahkan lagi begitu Pak ya. Terima kasih nih Pak Nuargo. Siap Bu, sama-sama Bu. Oke, selamat malam Pak Nuargo. Malam Bu Gadis, terima kasih. Terima kasih.